Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Madkur Channel. Seperti biasa ya, di sesi kali ini kita akan membahas sesuatu mungkin yang ada di sekitar kita. Dan mungkin sebelumnya, ini tema kali ini masih ada sambungan dari tema sebelumnya. Bila sebelumnya itu mungkin ya, yang saya ingat, tanaman yang tidak boleh ada di sekitar rumah, karena itu akan menyebabkan energi negatif itu masuk ya. Nah, kalau kemarin tanaman yang dilarang, sekarang kita akan membahas ini tanaman kalau bisa itu malah ada di sekitar rumah. Ataupun mungkin ini ya, ini saya riset ada 7, yaitu 7 tanaman yang bisa menarik rezeki dan keberuntungan bagi penghuninya jika ditanam di pekarangan rumah. Nah, mungkin ini mitos juga, ataupun nanti teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar. Nah, menurut mitos yang berkembang, terdapat beberapa tanaman hias penarik rezeki dan pembawa keberuntungan. Nah, selain sebagai tanaman hias di sudut ruangan, boleh percaya atau tidak dengan ilmu Feng Shui yang berada di masyarakat. Nah, ini kita berbicara tentang Feng Shui ya. Jika tanaman-tanaman ini bisa mendatangkan keberuntungan, lantas tanaman hias apa saja yang akan mendatangkan rezeki dan keberuntungan? Nah, oke, kita bacakan yaitu ketujuh tanaman hias pembawa rezeki dan keberuntungan. Nah, kita diawali atau mulai dari yang pertama. Nah, di urutan yang pertama ini yaitu pohon uang. Tanaman hias yang satu ini memang selalu identik dengan uang dan kelimpahan rezeki. Di sisi lain, menurut Feng Shui, tanaman pohon uang ini membawa pengaruh baik untuk kesehatan, keberuntungan, panjang umur bagi penghuni rumah ataupun bagi pemiliknya. Namun, untuk bisa membawa keberuntungan dalam ilmu Feng Shui ini, pemilik harus memilih batang pohon yang berangka ganjil. Nah, misalnya 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan kalau batangnya itu genap ataupun mungkin ini signifikan di angka 4, itu justru dianggap akan membawa kesialan. Jadi cari pohon uang yang batangnya itu berangka ganjil. Nah, sementara untuk harga jual tanaman hias ini bisa naik sesuai dengan jumlah kepalanya. Hal ini karena semakin banyak dipercaya mendatangkan rezeki yang lebih berlimpah. Nah, jadi tanaman ini kalau semakin banyak kepalanya itu semakin mahal juga, karena dipercaya itu lebih banyak untuk mendatangkan rezeki yang melimpah. Nah, selain dapat diletakkan di luar rumah, tanaman hias pohon uang ini juga cocok disimpan di ruang tamu ataupun untuk hiasan. Nah, oke, kita lanjut di urutan yang kedua. Nah, di urutan yang kedua ini yaitu bunga kertas. Tanaman hias bunga kertas ini memiliki bentuk bunga yang tipis menyerupai kertas. Tanaman hias ini juga merupakan salah satu tanaman pembawa keberuntungan jika ditanam di pekarangan rumah. Banyak yang percaya kalau menanam tanaman ini dapat membuat keluarga selalu langgeng dan juga penuh dengan kasih sayang. Jika ditanam di pekarangan tropis, tanaman hias bunga kertas alias bougainville ini bisa tumbuh tinggi hingga 10 meter dan memberikan keteduhan dan juga tampil menawan. Nah, ini ternyata pohonnya bisa tinggi juga ya. Ini di sini yang saya riset bisa hingga tingginya itu 10 meter. Nah, selain itu bunga kertas ini juga banyak memberikan manfaat kesehatan dari mengobati hepatitis hingga mengatasi berbagai masalah kewanitaan. Tanaman hias bunga kertas ini juga bagus untuk lingkungan karena mampu menyerap polusi udara dengan baik. Nah, mungkin selain untuk keberuntungan, manfaatnya juga lumayan banyak ya, untuk mengobati tadi hepatitis, lalu berbagai masalah kewanitaan, bahkan juga untuk menyerap polusi udara. Nah, oke, kita lanjut di urutan ketiga. Di urutan ketiga ini yaitu bambu hoki.
Selanjutnya, tanaman hias pembawa keberuntungan adalah bambu hoki alias bambu solidae. Tanaman hias ini bisa disebut sebagai pohon bambu dengan ukuran yang mini. Tanaman hias bambu hoki termasuk yang paling keren ditanam di halaman rumah karena diyakini sebagai tanaman yang membawa keberuntungan. Tanaman hias ini juga dipercaya melambangkan kerimbunan. Lalu, bambu yang dikenal sebagai tanaman yang memberikan kedamaian, kesehatan, dan keberuntungan selama ribuan tahun. Dan juga tanaman hias bambu hoki ini sangat cocok diletakkan di pekarangan ataupun di dalam rumah, tepatnya di bagian yang menghadap ke timur. Nah, ini ada feng shui-nya juga untuk kalau menanam bambu hoki ini bisa di pekarangan, bisa juga di dalam rumah yang menghadap ke timur. Nah, oke, kita lanjut di urutan keempat. Ini masih bambu juga, tetapi ini bambu air. Nah, tak cuma bambu hoki, ternyata ada juga jenis tanaman hias bambu air yang merupakan tanaman pembawa keberuntungan. Bambu air ini bisa ditanam meskipun tak semudah bambu hoki. Namun, tanaman hias bambu air ini memiliki manfaat positif yang tak kalah dari bambu hoki. Tanaman hias bambu air dipercaya dapat mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi para penghuni rumah, serta menghilangkan energi-energi negatif yang berasal dari luar. Tanaman hias bambu air yang diletakkan di pot yang berisi air, konon juga bisa meningkatkan pertumbuhan spiritual seseorang. Nah, ini selain bambu hoki, bambu air ini juga sama ya, tidak kalah manfaat positifnya ataupun untuk penarik keberuntungan. Nah, oke, kita lanjut di urutan kelima. Nah, di urutan kelima ini yaitu lidah mertua. Tanaman hias lidah mertua ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tanaman hias ini cocok disimpan di dalam rumah atau menghias di bagian luar. Tanaman lidah mertua juga sering dianggap sebagai tanaman yang buruk dalam ranah feng shui jika ditempatkan di tempat yang salah. Nah, ini ada tempatnya juga. Nah, akan tetapi jika ditempatkan di pekarangan rumah yang jarang dilalui oleh penghuninya, tanaman ini mampu memberikan getaran positif yang kuat. Selain itu, tanaman hias lidah mertua juga mampu meningkatkan kualitas udara dan menetralkan racun. Nah, tadi ya teman-teman ya, ini bisa buruk kalau di tempat yang salah. Nah, tadi ya yang saya sampaikan, ini ditempatkan di pekarangan rumah itu yang jarang dilalui pemiliknya ataupun jarang dilalui orang ya. Nah, mungkin teman-teman yang masih mempunyai lidah mertua di rumah, kalau misalkan itu masih banyak lalu lalang ataupun dilalui banyak orang, nanti bisa dipindahkan ke tempat yang jarang dilalui orang. Nah, oke, kita lanjut lagi di urutan ke-6. Nah, di 6 ini yaitu jeruk emas. Nah, siapa yang tak suka memiliki pohon jeruk di halaman rumahnya, tentu sangat menyenangkan. Nah, karena teman-teman bisa menanam jeruk sendiri kapan saja. Jika menanam jeruk emas di pekarangan rumah, itu dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dan juga kerezekian untuk si pemilik rumah. Nah, buahnya yang berwarna kuning keemasan sering melambangkan kesuksesan dan kekayaan sehingga sering dijadikan kado saat perayaan besar. Nah, ini mungkin teman-teman yang mempunyai pekarangan agak lumayan luas, ini bisa dicoba ya untuk menanam jeruk emas. Nah, oke, kita lanjut di urutan ke-7 ataupun di urutan terakhir, yaitu aglonema. Tanaman hias yang satu ini melambangkan keberuntungan. Itulah yang membuatnya banyak orang percaya bahwa tanaman ini dapat mendatangkan kelimpahan rezeki. Tanaman hias aglonema ini sangat cocok jika diletakkan di halaman rumah, supaya tanaman ini bisa membuat suasana terlihat indah. Nah, ini yang punya halaman juga yang cukup luas, ini tanaman aglonema ini sangat cocok ya untuk ditanam di pekarangan rumah. Jadi tidak disarankan untuk di dalam ya. Nah, itu tadi ya teman-teman 7 tanaman hias pembawa rezeki dan keberuntungan yang mungkin teman-teman bisa tanam di halaman rumah.
Nah, nanti teman-teman mungkin di salah satu ataupun mungkin kalau pekarangannya teman-teman itu luas, itu bisa dicoba ketujuhnya. Nah, mungkin kalau tidak luas ya, itu bisa salah satunya saja yang bisa ditanam dulu. Dan yang terpenting kemarin konten kita sebelumnya, tanaman-tanaman yang tidak boleh ada di rumah itu disingkirkan terlebih dahulu, lalu ditanam ketujuh ataupun salah satu dari 7 tadi, agar keberuntungan ataupun kerezekian teman-teman itu bagus ya. Bahkan bisa untuk mensejukkan rumah ataupun juga membuat positif semua orang yang ada di dalam rumah. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Nanti berjumpa lagi di konten selanjutnya. Buat teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan ataupun nanti selanjutnya kita membahas apa, nanti bisa diramaikan di kolom komentar ataupun langsung di DM Instagram saya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, untuk segera tekan tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, untuk tidak lupa menyalakan lonceng notifikasinya, agar setiap Maskur Channel tayang akan terotomatis ternotif di Sobat Maskur Channel semuanya. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.